Pada 14 Juli 1789, ribuan warga Paris yang marah menyerbu Bastille, sebuah penjara yang juga menjadi simbol kekuasaan monarki yang represif. Tindakan ini dimulai sebagai upaya untuk mendapatkan senjata dan amunisi, namun dengan cepat berubah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan absolut. Bastille jatuh ke tangan rakyat, menandakan titik awal dari revolusi Prancis. Dengan terjadinya penyerbuan Bastille, Majelis Nasional Prancis mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Ini menjadi dokumen penting dalam revolusi, mengubah sistem pemerintahan yang mendominasi. Pada 21 Januari 1793, Raja Louis XVI dieksekusi dengan giotin di Place de la Révolution. Eksekusi ini menandakan berakhirnya monarki absolut di Prancis. Sorakan terdengar dari kerumunan yang menyaksikan eksekusi tersebut, sementara Prancis memasuki periode yang penuh ketidakpastian. Marie Antoinette, sang ratu yang dikenal dengan kehidupan mewahnya, juga dihukum mati pada Oktober 1793. Ia dihadapkan pada gilotin di tengah kerumunan yang menyaksikan dengan beragam ekspresi, mulai dari kebencian hingga simpati. Masa teror dipimpin oleh Maximilien Robespierre dan Komite Keamanan Publik, yang menghukum mati ribuan orang yang dianggap musuh revolusi. Gilotin menjadi simbol dari pemerintahan yang otoriter, di mana siapa saja bisa dihukum mati tanpa proses yang jelas. Maximilien Robespierre menjadi tokoh sentral dalam revolusi, dengan kontrol penuh atas Komite Keamanan Publik. Dia memimpin pemerintahan dengan tangan besi, memastikan bahwa setiap orang yang dianggap berkhianat terhadap revolusi dihukum mati. Setelah eksekusi Louis XVI, Prancis secara resmi mengakhiri monarki dan mendeklarasikan dirinya sebagai republik. Momen ini menjadi tonggak baru dalam sejarah Prancis, membawa janji kebebasan dan kesetaraan bagi rakyat. Pada 27 Juli 1794, Robespierre sendiri dihukum mati setelah kehilangan dukungan dari rekan-rekannya di Komite Keamanan Publik. Penurunan Robespierre mengakhiri masa teror dan membuka jalan bagi perubahan baru di Prancis. Revolusi Prancis mengguncang Eropa dengan negara-negara seperti Inggris, Austria, dan Prusia mulai khawatir akan dampaknya. Perang berkecamuk antara Prancis dan negara-negara koalisi yang menandakan dimulainya era baru dalam politik internasional. Napoleon Bonaparte, seorang jenderal militer yang cerdas, mulai mencuri perhatian setelah kemenangan besar di medan perang. Setelah revolusi Prancis, ia naik ke tampuk kekuasaan, mengakhiri era republik dan mendirikan kekaisarannya sendiri. Setelah naik ke kekuasaan, Napoleon mengimplementasikan berbagai reformasi sosial dan administratif, termasuk pembentukan Kode Napoleon yang memperkenalkan hukum yang lebih jelas dan adil untuk masyarakat. Napoleon memimpin pasukannya untuk mengalahkan koalisi Eropa yang mencoba menggulingkannya. Kemenangan dalam berbagai pertempuran memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tak tertandingi di Prancis dan Eropa. Napoleon mengadakan ekspedisi besar ke Rusia pada 1812, namun pasukannya hancur oleh cuaca ekstrem, perang panjang, dan perlawanan yang gigih. Kekalahan ini menjadi titik balik dalam kekuasaan Napoleon. Setelah kekalahannya di Leipzig dan penurunan kekuasaannya, Napoleon dipaksa untuk mengasingkan diri ke Pulau Elba pada 1814. Meskipun terasing, dia tetap berencana untuk kembali ke Prancis. Napoleon kembali ke Prancis pada 1815 dalam peristiwa yang dikenal sebagai 100 hari. Dengan dukungan rakyat, ia merebut kembali kekuasaannya. Tetapi tidak lama setelah itu, pasukannya kalah di pertempuran Waterloo. Pada Juni 1815, Napoleon menghadapi kekalahan besar di pertempuran Waterloo. Pasukannya, meskipun kuat, kalah oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Duke of Wellington dan Prusia. Kekalahan ini menandakan berakhirnya era Napoleon dan kebangkitan monarki kembali di Prancis. Setelah kekalahan di Waterloo, Napoleon dibawa ke Pulau Saint Helena di Samudra Atlantik, tempat di mana dia menghabiskan sisa hidupnya. Pulau ini jauh dari Eropa, dan pengasingan ini menjadi akhir dari karir militer dan politiknya yang gemilang. Setelah kematian Napoleon,
Prancis memasuki periode baru di bawah monarki yang dipulihkan, namun semangat revolusi dan nasionalisme yang ditanamkan selama era Napoleon tetap hidup. Rakyat mulai menginginkan lebih banyak kebebasan dan hak-hak yang dijamin oleh Republik. Pada 1848, setelah ketegangan sosial dan ekonomi, revolusi meletus sekali lagi di Prancis yang mengarah pada pembentukan Republik Kedua. Setelah jatuhnya Louis Philippe, Republik Kedua dibentuk dengan janji kebebasan lebih besar untuk rakyat. Setelah Revolusi Kedua, perjuangan untuk kesetaraan terus berlanjut di Prancis. Pemikiran revolusioner mulai berkembang di kalangan berbagai kelas sosial yang ingin memastikan bahwa perubahan yang terjadi dapat membawa keadilan sosial bagi semua warga negara. Selama abad ke-19, revolusi industri mulai mengubah Prancis. Meskipun negara ini baru saja melalui revolusi politik, kini rakyat menghadapi revolusi ekonomi yang membawa perubahan besar dalam cara mereka bekerja dan hidup. Pabrik-pabrik mulai bermunculan di seluruh negeri dengan dampak sosial yang besar. Di tengah ketidaksetaraan sosial yang meningkat akibat revolusi industri, ideologi sosialisme dan komunisme mulai berkembang di Prancis. Tokoh-tokoh seperti Karl Marx dan Pierre-Joseph Proudhon menjadi pionir dalam menggagas perubahan sosial yang lebih radikal. Napoleon III, yang mencoba mengembalikan kejayaan Napoleon Bonaparte, digulingkan setelah kekalahan dalam Perang Prancis-Prusia. Setelah itu, Komune Paris dibentuk, sebuah pemerintahan revolusioner yang hanya bertahan selama beberapa bulan sebelum dihancurkan oleh pemerintah Prancis yang lebih konservatif. Perang Dunia ke-1 membawa dampak besar bagi Prancis. Kehilangan besar dalam perang dan kerusakan infrastruktur menciptakan suasana yang penuh dengan kesedihan dan kehilangan, namun juga memperkuat semangat nasionalisme. Setelah perang, Prancis menghadapi masa pemulihan yang panjang. Selama Perang Dunia Kedua, Prancis jatuh ke tangan Nazi Jerman pada tahun 1940. Paris jatuh, namun gerakan perlawanan terus berlanjut. Pada 1944, pasukan sekutu membebaskan Paris yang menjadi simbol kemenangan dan kebebasan bagi rakyat Prancis. Setelah Revolusi Prancis, Paris menjadi simbol kebebasan. Di bawah langit biru yang cerah, kerumunan besar berkumpul untuk merayakan kebebasan yang diperoleh. Seorang wanita muda dengan rambut merah mengangkat bendera kebebasan trikolor dengan penuh semangat. Sementara Eiffel Tower berdiri di latar belakang, menjadi saksi dari perjuangan panjang rakyat Prancis. Perayaan ini bukan hanya pesta, tetapi juga penghormatan kepada perjuangan yang membawa perubahan besar. Di setiap sudut Paris, bendera Prancis berkibar tinggi, simbol kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Wajah-wajah rakyat penuh kebanggaan dengan liberté, égalité, fraternité terpampang di mana-mana. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, tulis komentar kalian, dan subscribe supaya kami terus bisa berbagi kisah inspiratif lainnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya di channel Pena Waktu.